Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li athatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allama Syekh Abdus Samad Al-Falimbani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kata Syekhuna Sayyidi Syekh As-Samman rahimahullahu ta'ala di dalam risalahnya, wa zayyiniz zahira wal batina bikulli ilmin zahirin wa batinin. Artinya, hiasi olehmu akan anggotamu yang zahir dan anggotamu yang batin dengan tiap-tiap ilmu yang zahir, yaitu ilmu syariat yang dinamakan ilmu fikih, dan hiasi pula olehmu akan segala anggotamu yang batin, yaitu hatimu dan rohmu, dengan ilmu yang batin, yaitu ilmu tariqat yang merupakan jalan yang menyampaikan kepada ilmu hakikat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan tentang perbedaan cara beribadah masing-masing orang sesuai dengan perbedaan keadaan atau status mereka. Jadi cara beribadah kita ini tidak sama, beda-beda tergantung siapa kita. Nah, yang pertama yang disebutkan di sini misalnya golongan orang yang abid, yang kesibukannya adalah beribadah. Nah, ini satu golongan. Orang yang seperti ini ya memang menyibukkan diri dengan memperbanyak sholat, zikir, dan lain-lain. Dan orang seperti ini memang tidak ada kesibukan yang lain. Jadi pilihannya itu, karena tidak ada kesibukan yang lain, daripada kosong membuang waktu, lebih baik sibukkan diri dengan memperbanyak ibadah. Sudah. Tapi bagi orang ini ada tugas memastikan bahwa ibadahnya itu benar dan sah. Kalau tidak, nanti sia-sia ibadahnya itu. Jadi silakan memilih memperbanyak ibadah, silakan, tapi artinya jangan abaikan atau melupakan prinsip dari amalan itu, terutama yang terkait dengan sah tidaknya ibadah.
Mau memperbanyak sholat misalnya, target sehari 1000 rakaat, tidak jadi masalah dan boleh. Tapi pastikan cara sholat yang dikerjakan itu benar sesuai dengan aturannya. Ulun-ulang supaya jangan sia-sia. Itu yang mau banyak, apalagi yang sedikit. Kalau sudah sedikit saja tidak benar, lalu apa yang mau diandalkan? Nah, yang mau banyak juga jangan sampai yang banyak itu sia-sia karena salah cara mengerjakannya. Nah, dan untuk ini standar. Artinya walau kita tidak termasuk golongan ini misalnya, ya harus seperti ini juga. Pengetahuan kita tentang ibadah yang menjadi kewajiban bagi kita. Dan apalagi bagi orang yang ingin memperbanyak ibadah, lebih-lebih lagi supaya ibadahnya tidak sia-sia. Lalu, Syekh Saman memberikan pernyataan yang isinya adalah menyuruh kita untuk menghiasi anggota zahir dan anggota batin dengan masing-masing ilmunya. Nah, yang zahir ini adalah anggota yang terlihat ini. Oleh ilmu tasawuf disebutkan anggota 7. Zahir ini anggotanya anggota 7. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kaki. Ada lagi satunya apa kira-kira? Digabung dengan hati, disuruh menjaga anggota 7 ini. Mata, telinga, lidah, apalagi mulut. Lidah dan mulut ini perut, bukan mulut, perut. Kemudian kemaluan, kemudian kaki, kemudian hati. 7 anggota ini yang disuruh dijaga. Nah, menghiasi anggota zahir ini dengan ilmu zahir juga. Ilmu zahirnya istilahnya ilmu syariat atau ilmu fikih. Nah, disuruh menghiasi sesuai dengan anggotanya. Nah, anggota batin itu 2, hati dan roh. Nah, ulun kada bisa bicara masalah roh ini. Lebih sedikit tahu tentang masalah hati aja. Nah, untuk batin 2. Jadi tubuh kita ini dibagi 3. Yang zahir, kemudian yang batin itu 2, hati dan roh. Nah, ilmu yang menghiasi hati dan roh adalah ilmu tariqat. Dan ilmu syariat dan ilmu tariqat inilah yang akan, di bahasa beliau, menyampaikan kepada ilmu hakikat. Jadi dari 2 ilmu itulah dulu syariat dan tariqat baru akan sampai kepada ilmu hakikat. Jadi berhakikat tanpa syariat omong kosong, asbun aja. Hati asbun ini hebat, omongannya aja, gawiannya perai sama sekali. Berhakikat tanpa syariat.
atau juga batariqat tanpa syariat, itu tidak mungkin juga. Justru tariqat itu menyempurnakan bagian syariat yang sudah baik. Artinya yang syariat itu baik secara zahir, tariqat itu baik secara batin. Nah, bila sudah dua-duanya lahir dan batin, baru ada ilmu hakikatnya. Nah, begini dijelaskan di dalam ilmu tasawuf. Petunjuknya ada gitu. Tidak serta-merta bicara langsung ke bagian yang ketiga ini. Sudah. Dan dengan yang demikian itu diterima oleh Allah Ta'ala akan segala ibadah seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, dan segala ibadah batin, ikhlas, zuhud, wara, sabar, dan lainnya. Dan memadalah pula bagi orang yang abid itu mengamalkan barang yang tersebut di bab aurat ini dan segala tertib auratnya yang diamalkan oleh orang abid. Jadi ini pernyataan kedua. Pernyataan pertama beliau, satu, bagi orang abid perlu ilmu-ilmu yang wajib bagi dirinya. Kata beliau, buku ini sudah bisa memenuhi keperluan untuk tahu hal-hal yang wajib itu. Sudah. Pernyataan yang kedua dari segi amalan. Kata beliau, amalan-amalan bagi orang abid juga di kitab ini sudah cukup kalau mau dijadikan modal amalannya, sekaligus petunjuk cara beramalnya. Nah, begitu. Ini tawaran. Dan terkadang bersalah-salahan atau berbeda amal orang yang abid. Maka setengah daripada orang abid kebanyakan waktunya itu sibuk dengan sholat atau dengan membaca tasbih. Maka adalah sahabat Nabi SAW bahwa wiridnya itu di dalam sehari semalam sembahyang ia 300 rakaat hingga 600 rakaat hingga 1000 rakaat. Nah, ada di antara sahabat yang kesibukan hariannya sholat aja dengan jumlah rakaat yang disebutkan tadi. Ada, tapi tidak semua. Hanya ada. Jumlah rakaatnya pun beda-beda tadi. Ada yang 300, ada yang 600, ada yang 1000. Dan kita berapa kita nih? 12 rakaat aja belum tentu. Arti 12 rakaat ini nang qobliyahnya itu. Jauh banget kita nih. Dan sedikitnya yang dinukil daripada mereka bahwa wiridnya di dalam sehari semalam itu 12.000 tasbih. 100 aja gen sudah berarti banget bagi kita. Usah ada 100. Nang 33 itu aja sebenarnya sudah sangat berarti. 33 ini 33 ya 5 kali 100 500. Dalam sebuah hadis itu dibalas dengan hitungan 1500. Itu sedikit aja, baru dikali 3.
Baru dikali 3 aja baru. Padahal yang sebenarnya 10. 10 kebaikan tuh. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Nah, yang ini aja kadang-kadang lewat 12.000. Jadi ya walaupun ini cerita orang, tapi paling tidak dengan pengetahuan ini menjadi motivasi bagi kita tuh untuk kalaupun tidak harus sama jumlahnya, tapi ke arah memperbanyak gitu, ke arah memperbanyak. Sudah, nah itu paling sedikit. Dan sebahagian dari mereka ada wiridnya 30.000 tasbih. Masya Allah. Ada yang 12, ada yang 30.000 tasbih. Artinya subhanallah, subhanallah aja masing-masing. Nah, dan adalah sebahagian daripada mereka itu adalah bahwa wiridnya itu tiap-tiap sehari semalam 100 rakaat. Dan sebahagian dari sahabat Nabi SAW bahwa kebanyakan wiridnya itu membaca Quran. 3 macam sudah. Ada yang sholat, ada yang tasbih, ada yang baca Quran aja. Nah, dan adalah sebahagian dari mereka membaca di dalam sehari semalam 1 khatam Quran. Kita 1 surah aja bisa lewat. Ya, artinya Yasin misalnya bisa tidak terbaca juga. Dan mungkin ya lumayan lah seminggu sekali, itu pun kalau Yasinan juga. Kalau tidak juga. Ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Tapi kalau dibandingkan ini, waduh kalah jauh kita. Dan sebahagian mereka di dalam sehari semalam 2 kali khatam Quran. Dan sebahagian mereka dalam sehari semalam, nah ada yang di dalam tafakkur di dalam 1 ayat dengan berulang-ulang. Ada yang hobinya pokoknya habiskan aja bacaan Qurannya. Ada juga pokoknya 1 ayat aja, itu aja 1. Diulang-ulang, direnungi. Ya pilihan lah itu. Jadi hanya 1 ayat aja sehari semalam, tapi itu yang direnungi, dipikirkan, dicoba, dihayati. Nah, terus kita gimana nih untuk kita? Ya paling tidak adalah waktu sehari itu memperhatikan 1 ayat Al-Quran. Artinya apa? Maksudnya apa? Artinya medianya sudah ada ini. Bagi yang akrab dengan handphone Android istilahnya. Ini yang dibuka tidak hanya WA aja, buka tafsir. Kan ada aja kan tafsir, bermacam-macam tafsir. Nah itu. Dan sebahagian dari sahabat Nabi SAW bahwa wiridnya itu tawaf. Dan ada juga yang hobinya tawaf tiap-tiap hari 70 kali tawaf. Bukan 70 kali putaran, 7 kali 70. Wah, itu ada juga yang kayak itu. Dan pada tiap-tiap malam 70 tawaf. Siangnya 70, malam 70. Dan serta tiap-tiap daripada 1 tawaf itu 2 rakaat sembahyang sunat tawaf. Habis 7 kali keliling, sholat sunat dulu, lanjut lagi. Kayak itu sampai 70 kali. Berarti 70 kali sholat sunat tawafnya. Ada yang kayak itu. Dan adalah serta yang demikian itu mengkhatamkan Quran di dalam sehari semalam 2 kali khatam.
Sudah kayak itu siang malamnya tawaf, tapi masih sempat aja baca Quran, mengkhatamkan Quran. Mungkin dengan tawaf itu orang ini sambil membaca Quran sampai khatam. Gitu. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mencontoh model seperti ini, walaupun dengan cara yang lain, bacaannya yang lain, terserah aja. Pokoknya semangat memperbanyak ini mesti ada. Semangat memperbanyak ini mesti ada, walaupun dengan cara-cara yang ringan-ringan. Nah, soal pertanyaan, jika ditanyai orang akan kita, apa yang afdal kita kerjakan dari beberapa wirid itu? Itu kan wirid itu kan banyak, macam-macam. Yang mana yang paling bagus? Pertanyaannya. Maka jawab olehmu bahwasanya membaca Quran di dalam sembahyang padahal ia berdiri serta atau sambil tadabbur dengan mengingat makna Quran, yaitu menghimpunkan dia akan segala wirid yang tersebut itu. Jadi tasbih kah, salawat kah, macam-macam itu gabungannya terhimpun, kata beliau, dalam membaca Al-Quran ketika sholat. Nah, sambil difahami maknanya. Nah, terus gimana kita mengambil pelajaran dari ini? Ini adalah pelajaran bahwa walaupun sholat sunat, jangan ditinggal membaca surahnya. Walaupun surahnya tidak harus panjang, pokoknya jangan ditinggal membaca surahnya. Nah, walaupun tata cara sholat sunat tidak sama dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kan sunatnya hanya 2 rakaat pertama saja. Untuk sholat sunat tidak. 4 rakaat semuanya baca surah. Kalau gitu lebih baik sholat sunat? Tidak. Sholat sunat itu sedikit nilai pahalanya. Kalau dikurangi lagi, kurang tambah dikit lagi. Jadi membaca surahnya di rakaat ketiga dan keempat itu upaya nambah-nambah yang sudah sedikit. Kalau tidak mau meniru cara sholat fardu, jadi tambah kurang lagi. Nah, itu. Jadi usahakan membaca surahnya jangan tidak, walaupun pada sholat sunat, karena itu lebih afdal. Nah, terkait dengan sholat berjamaah, ini tergantung keadaan jamaah. Kalau jamaah sukanya panjang-panjang aja ayatnya, silahkan imam. Tapi pada dasarnya disuruh sedang-sedang saja untuk sholat berjamaah. Nah, yang secara pribadi silahkan sesuai dengan kemauan dan kemampuan, karena tidak terkait dengan orang lain. Tetapi terkadang susah yang demikian itu, maka yang afdal itu berbeda-beda ia dengan sebab berbeda-beda kelakuan. Kalau saya sebut yang paling bagus baca Quran waktu salat, pada sisi fadilatnya iya. Tapi pada sisi bisakah kebanyakan orang melakukan itu, kata beliau susah. Kalau begitu, kata beliau, yang paling bagus tuh yang berbeda itu. Masing-masing sesuai dengan nyamannya yang mana. Nah,
masing-masing sesuai dengan yang nyamannya yang mana untuk orang itu. Dan maksud segala wirid itu hendaklah menyucikan hati dari barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Walaupun beda-beda bacaannya, intinya adalah, kata beliau, supaya hati tidak ingat kepada selain Allah. Itu aja intinya. Apapun yang dibaca terserah, boleh beda. Nah, intinya itu. Dan memenuhi akan dia zikrullah ta'ala, supaya juga hati itu penuh dengan ingat kepada Allah, dan menjinakkan hati kepada Allah, supaya hati itu merasa nyaman terus kepada Allah. Itu intinya yang 3 macam ini. Dari segi bacaan terserah. Nah, artinya juga, walaupun beliau memberikan keterangan, bacaan boleh beda, yang penting maksud dari berzikir itu 3 itu. Hati supaya jangan ingat kepada selain Allah, hati supaya penuh dengan ingat kepada Allah, hati supaya nyaman dengan Allah. Sudah tahu tujuan dari kenapa harus berzikir. Nah, alasan atau tujuan dari harus berzikir inilah yang harus kita jaga di saat kita berzikir. Jadi walaupun bacaannya beda, tapi ketika kita berzikir, yang 3 ini jangan dilupakan. Artinya jangan sampai hati malah tidak ingat kepada Allah. Jangan sampai. Dan itu karena yang sangat kita perlukan terakhir supaya mati itu baik, justru yang hati ingat kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi anggota badan kita nih, mulut nih sudah tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Yang ada hanya hati aja. Termasuk maksud dari anulah piyana, ingatlah, baca la ilaha illallah aja. Memang sih bagi kita nih yang ditunggu-tunggu ucapan di mulutnya, supaya jelas tuh orang ini nurut. Tapi bisa juga orang ini sudah tidak bisa lagi mengatakan itu, tapi dengan itu dia diingatkan, lalu hatinya ingat kepada Allah. Paling tidak itu, maka ya ulun hanya menghayal-hayal aja, Pang. Andai dipakai andai-andai lah, orang-orang yang mengalami menjalani isolasi ini, seperti situasi saat ini, tidak punya modal ilmu, amalan, pusing, stres. Tapi kalau punya amalan, nah itulah yang akan menenangkan. Sembuh alhamdulillah, tidak sembuh sudah dalam keadaan baik. Jadi situasi yang kayak ini memang harus menyendiri, atau bukan tidak menyendiri juga, ketika gerak ini harus dibatasi. Tapi tidak punya modal, ini luar biasa stresnya ini. Yang punya ilmu pengetahuan, ulun yakin itu jadi hiburan yang luar biasa. Apalagi pilihannya banyak, alternatifnya banyak. Bisa baca ini, bisa baca ini, bisa baca ini, bisa baca ini. Wah, luar biasa. Walaupun bacaannya pendek-pendek aja, tapi yang pendek itu bisa diperbanyak kaliannya.
Misalnya apa nih yang cocok situasi seperti ini? Banyak-banyak aja membaca ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Yang menyelamatkan, yang menyelamatkan, yang menyelamatkan. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Kalau rasa berat, beban sakit, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Yang pendek-pendek banyak-banyak. Pengen sekali sembuh. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Atau tambah lagi ya Mu'afi, ya Mu'afi. Jadi begitu. Takut. Belum telepon. Takut mati. Kenapa? Karena banyak dosa. Ulun teleponan sama anak di Madura, perempuan. Kayak Pak Jul, kalian Madura. Banyak bahajar lingkungan sekitar pondok ini yang meninggal. Jadi kayak Pak, ulun takutan bahajar. Takutan apa? Takutan mati. Kenapa? Banyak dosa lagi. Ya bagus juga pengakuan itu tuh. Ya jadi banyak hati-hati. Pertama ya hati-hati. Banyak-banyak aja berzikir, berdoa, minta keselamatan. Nah, jadi bukan masalah jangan takut mati. Pasti itu mati itu pasti bujur ya. Yang menghadapi setelah mati ini yang perlu ditakuti. Kalau matinya memang pasti. Menghadapi setelah mati ini yang kita tidak tahu bagaimana hasil usaha kita selama ini. Nah, itu sudah. Kalau gitu gimana? Ya sudah. Sakit belum tentu mematikan. Iya. Sakit itu belum tentu membuat mati. Iya. Sehat belum tentu membuat hidup. Iya. Memang mati tidak ada hubungannya dengan itu. Yang sakit bisa sembuh, yang sehat bisa mati. Nah, jadi gimana? Berarti sama aja, dua-duanya waspada. Yang paling penting dari menghadapi mati itu apa? Bukan sekedar membawa amal ibadah, tapi mati jangan membawa dosa. Mati jangan berani-berani membawa dosa, jangan. Jangan bawa itu aja target itu. Jadi minta keselamatan dunia akhirat apa? Jangan bawa dosa. Jangan bawa dosa. Jadi memang harus sering-sering beristighfar itu, memang harus sering-sering. Mengusahakan mendapatkan supaya seluruh dosa kita tuh diampuni, itu memang ini usaha yang mesti betul-betul diperhatikan. Gimana caranya bisa mendapatkan banyak keampunan dosa? Kalau perlu semuanya, itu memang usaha yang mesti benar-benar diperhatikan. Tapi gimana caranya Ustaz? Ini belum bisa berhenti lagi. Sudah, paling tidak pernyataannya. Pernyataannya itu ini bacaannya. Dan itu mudah aja, sudah sering dah kita baca-baca. Misalnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan tidak banyak-banyak juga, suruh 3 kali aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu aja 3 kali sudah disebutkan seluruh dosa diampuni, walau sebanyak tetesan hujan, sebanyak buih di lautan, sebanyak jumlah daun-daun. Yang semuanya itu tidak terhitung. Hanya Allah aja yang tahu jumlahnya berapa. Tapi ada jalan sudah. Walaupun badan kita masih belum bisa berhenti dari berbuat dosa, tapi itulah setidaknya yang harus kita usahakan. Daripada nanti aja dah sekalian.
Kalau sudah banyak berat menghilangkannya. Lebih baik sedikit pelan-pelan jadi ringan. Nah, sudah. Nah, itu juga banyak aja. Tidak berharap mati, iya. Walaupun mati itu baik, mati sekarang baik, tapi masih lebih baik matinya nanti. Kok bisa? Iya. Mati sekarang dalam keadaan beribadah, lebih baik mati nanti juga dalam keadaan beribadah. Nantinya itu kan bisa berarti menambah kebaikan. Sama aja matinya, yang penting matinya sekarang kan nanti kah? Yang penting dalam keadaan ibadah. Iya. Tapi kalau segi hitungan yang nanti itu ada kesempatan menambah. Yang nanti itu ada kesempatan menambah. Nah, menambah kebaikan. Sudah. Kemudian lagi, nah kata beliau, oke, yang penting itu intinya. Maka seyogyanya bagi orang yang berkehendak menjalani jalan akhirat yang menyampaikan kepada Allah bahwa memperhatikan ia akan hatinya itu, maka barang apa daripada wirid itu yang sangat memberi bekas akan kemauan di dalam hatinya itu kepada Allah, maka hendaklah ia melazimkan akan dia. Ini salah satu trik cara memilih amalan itu yang kayak apa. Kata beliau, ukurannya perhatikan hatimu. Di antara bacaan itu mana yang paling berkesan untuk hatimu. Berarti itulah yang paling cocok, maka itulah yang dilazimi, yang diperhatikan betul-betul. Jadi semua baik tapi tidak semuanya cocok. Amalan itu semuanya baik tapi tidak semuanya cocok. Iya, kayak macam-macam juga obat sakit kepala tuh banyak aja, tapi tidak semuanya cocok. Nah, sama tuh amalan tuh. Nah, triknya boleh sebutkan begitu. Perhatikan aja hatimu. Mana di amalan mana, bacaan mana, atau wirid yang mana yang lebih membekas di hatimu. Arti membekas tuh, nah, kamu tuh lebih nyaman ingat kepada Allah tuh yang mana? Nah, itu yang beliau sebutkan di sini. Nah, tuh ulang lagi. Bagi orang yang hendak berkehendak menjalani jalan akhirat yang menyampaikan kepada Allah bahwa memperhatikan ia akan hatinya itu, maka barang apa dari wirid itu yang sangat memberi bekas akan kemauan di dalam hatinya kepada Allah, maka hendaklah ia melazimkan akan dia. Itu. Nah, lalu dan ini bisa terbantu dengan keadaan diri kita. Jadi untuk mencocokkan yang nyaman di hati ini yang mana nih? Ini terbantu dengan keadaan diri kita. Bila orang itu misalnya berbuat dosa, mudah banyak mendosa, dibacanya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ini walaupun kebaikan ini juga bisa menghapus dosa, tapi belum tentu bisa membekas supaya dia berhenti dari berbuat dosa. Nah, jadi dicocokkan setelah apa yang dialami, coba baca ini, mana yang kira-kira lebih menenangkan hati kita.
Nah, itu cara memilih wirid yang cocok. Makanya tadi pokoknya amalan masing-masing orang itu tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Maka jika letih ia daripada satu wirid, maka ia berpindah kepada wirid yang lain yang gemar kepada berbuat ibadah akan dia. Nah, ini cara kedua, yaitu suruhan untuk mempunyai pilihan lain. Kalau bisa wirid itu tidak satu macam aja, atau mudahnya kalau bisa amalan itu tidak satu macam aja, supaya bila bosan dengan yang itu ganti dengan yang kedua ini. Wah, itu tidak konsisten. Bukan, konsistennya tetap dalam kebaikan. Itulah istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya terus menerus melakukan pekerjaan itu, tapi yang penting istiqomah itu tetap dalam kebaikan. Kenapa? Tuhan maklum manusia tuh jiwanya tuh ada rasa jenuh. Nah, kejenuhan inilah yang menjadi peluang syaitan. Dah, istirahat aja dulu dah. Istirahat aja dulu jar setan. Ikam sudah jua dah banyak tadi amalan. Diam aja, ikam istirahat aja. Uyuh sudah jar. Manis hiburan ini manis. Tapi dia mau menyetop, memberhentikan orang itu dari beribadah. Ini bagusnya nasihatnya. Tapi kalau orang cerdas enggak, iya, artinya capek duduk tetap bacaan sambil berbaring. Kada sekedar capek duduk baring dulu. Nah, tidak sama sekali, enggak begitu. Ini diantaranya begitu. Dan dari karena inilah kebanyakan masyayikh bahwa dibagi-baginya akan wirid itu dengan masing-masing wirid, supaya jangan segan ia daripada mengerjakan wirid itu. Dan hasil daripada itu bahwa barang apa wirid yang membawa hadir kepada Allah Ta'ala, maka yaitu seyogyanya melazimkan akan dia. Kembali lagi seperti pernyataan sebelumnya, walaupun macam-macam dikasih, pokoknya ujung-ujungnya kata beliau yang penting yang mana yang paling membawa hati ini lebih ingat kepada Allah tuh di bacaan yang mana. Itu selain hati nyaman, yang mana di bacaan yang mana yang waktu membaca hati ini mudah ingat kepada Allah. Nah, itu kata beliau yang dilazimkan, yang dibanyaki, yang diperhatikan. Ulun kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wal muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim, irhamna ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.